Saya mau izin share screen saja. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan Ikhwani Filah, kita ketemu pagi ini di Enomix seri spesial menjelang 17-an. Kita kembali pertemukan eh, Dr. Yuwana, Dr. Yuwana. Saya makhluk Pak Kopet. Eh, eh, Dokter, ya sebentar, ini diedit aja. Yuwana Triutomo, maaf, saya itu anu ya. Pada selamat pagi, Dokter Yohana. Selamat Masih pagi. ada di sana ya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di forum ekonomi, environment dan energi di pagi ini di special edition hampir 17-an Iya. bersama dengan Dr. Yohana Triutomo. Kita akan menampilkan konsep gagasan merdeka dalam hubungan dengan ekonomi dan politik, tentunya dengan kebangsaan. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin Dr. Yohana bisa langsung memberikan paparannya. Harapannya nanti akan banyak masukan dan pertanyaan. Kita akan sampaikan di sesi pertanyaan sampai dengan nanti pukul 6. Monggo silakan Dr. Yohana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'da. Eh, saya mau izin share screen, Ustaz. Halo. Oh iya, sebentar. Monggo. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Iwan Fidin, rahmatullahi alaikum. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa lanjutkan kajian economic ya, environment, energi dan ekonomi. Untuk kali ini sesi saya untuk menyampaikan eh, kemerdekaan, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 terkait dengan eh, kondisi perekonomian kita termasuk juga sebagian nanti politik. Jadi saya buat judul bukan merdeka, gabung OECD, bridge dan lain-lain. Jadi ini latar belakangnya adalah semangat kemerdekaan kita yang menjadi cita-cita luhur founding father kita ketika 78 tahun yang lalu proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pas hari Jumat ya. Itu tanggal 17 Agustus 1945 antara Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hingga sekarang kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-78 kali. Kalau kita lihat eh, cita-cita luhur founding father kita, founding father Indonesia sesungguhnya sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, tujuan bernegara di alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 itu eh, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, peradaban abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan bernegara ini dilandasi oleh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Itu ada redaksi begitu di bait ketiga dari Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi kita merdeka memang betul-betul eh,
atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesungguhnya negara ini punya tujuan, punya cita-cita yang dalam orientasi politiknya, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri, selalu bergonta-ganti begitu ganti rezim, ganti orientasi, ganti rezim, ganti rezim. Misalnya dalam konteks politik luar negeri eh, masa-masa sekarang, era-era rezim Pak Jokowi ini. Beberapa waktu yang lalu PBB menyatakan Indonesia termasuk negara yang gagal sistemik gara-gara anggaran untuk mengeluarkan utang untuk membayar utang jauh lebih tinggi dibanding anggaran untuk membayar eh, biaya kesehatan dan pendidikan. Meski kemudian dibantah oleh sekjen oleh sekretaris jenderal bidang bidang apa keuangan timnya Bu Sri Mulyani, ya tidak, Indonesia bukan negara gagal sistemik, tapi bukan negara yang sudah masuk middle upper income country. Jadi upper middle income country ini sebagaimana direkomendasikan oleh Bank Dunia. Kata dia memang Indonesia sudah memasuki tahapan baru, yaitu memasuki tahapan negara yang menuju negara maju. Menuju negara maju, negara yang pendapatan warganya sudah menyentuh menengah dan ke atas. Sudah menyentuh menengah hampir ke atas. Jadi disebut negara maju. Tapi apakah sesungguhnya Indonesia itu negara gagal atau negara maju? Iya, bukan gagal, bukan juga maju. Lalu negara apa? Karena kalau disebut gagal atau maju, gagal atau berhasil itu kan tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya itu dalam konteks ekonomi itu memajukan kesejahteraan umum, faktanya sudah sejahtera apa belum? Misalkan bisa kita baca di sekitar kita masing-masing gitu. Nah, apalagi kemudian hal ini opini opini publik yang kemudian terus terombang-ambing ini terkait kondisi perekonomian diperparah dengan keinginan Indonesia untuk maju itu dengan gabung OECD, dengan gabung BRICS ya. Kalau OECD ini informasi terbaru justru sudah masuk. Kalau BRICS ini dia masih dirayu oleh BRICS, Indonesia masih dirayu oleh BRICS dalam rangka menyongsong KTT BRICS yang pertama nanti di Brasil. Jadi kalau OECD ini sudah sejak 2022 itu Menteri Bidang Koordinasi perekonomian Pak Airlangga Hartarto itu sudah menyatakan ingin gabung dengan OECD, Organisasi for Economic Cooperation and Development, organisasi kerjasama perekonomian dan pembangunan, anggotanya negara-negara maju di Eropa. Ada Amerika sebetulnya yang menginisiasi pertama kali berdirinya OECD ini untuk meneruskan kebijakan Marshall Plan dalam rangka membangun Eropa pasca Perang Dunia I, Perang Dunia II. Kemudian tidak mencukupkan diri di Eropa saja, malah Jepang juga gabung, terus kemudian Turki juga gabung, Selandia Baru, Italia, Jerman, Prancis, intinya negara-negara maju dalam tanda petik. Sementara kalau BRICS ini memang belum ada setahun, akhir 2022 kemarin eh, baru muncul. Ini dilatar belakangi oleh kekacauan perekonomian dunia akibat iklim global yang tidak tertanggulangi oleh adanya G20. Jadi G20 yang kemarin konferensi akhir medio 2022 kemarin konferensi di Bali itu ternyata menghasilkan kesimpulan tidak mampu menyelesaikan eh, iklim global, pemanasan global, sehingga bumi semakin hari semakin terancam oleh pemanasan global ini. Maka kemudian BRICS dengan inisiasi dari Brasil, kemudian India, kemudian Cina
dan Rusia atau ditambah dengan Afrika Selatan, mereka kompak untuk mengimbangi egoisme Barat ya, negara Barat yang seakan-akan memiliki status quo. Jadi kalau sudah bicara Amerika, sudah seakan-akan negara-negara yang lain itu tunduk pada kebijakan Amerika. Padahal kondisi perekonomian Amerika sekarang ini betul-betul parah karena tingkat Amerika ini negara terbesar penghutang di dunia, baik hutang ke dalam negeri maupun hutangnya ke luar negeri. Itu sehingga kemudian BRICS ini menjadi kumpulan negara-negara yang pengen mengimbangi dominasi Barat. Nah, seandainya Indonesia bergabung ke BRICS, bisa menjadi pertanyaan terkait politik luar negerinya. Bebas aktif atau apa. Ujung-ujungnya nanti pasti ada dominasi di situ. Kalau OECD itu masih peran Amerika masih kuat, kalau BRICS ini paling Cina atau Rusia yang paling kuat dominasinya. Kalau kita masuk ke BRICS maupun ke OECD, tentu akan jatuh ke kubangan yang sama, akan mengulangi kegagalan kita di G20, termasuk juga organisasi-organisasi dunia yang lain. Nah, ini G20. Maka kemudian kita kita ini merdeka ya. Kita ini merdeka sudah kita gaung-gaungkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka merdeka itu berarti kan tidak bingung. Merdeka itu tidak kehilangan arah pembangunan. Sehingga gabung OECD, BRICS, G20 bahkan meninggalkan upper middle income itu jangan sampai menjadikan kita itu krisis identitas pembangunan kita. Namanya merdeka tentu harus mandiri ya, mandiri dalam dalam apa pembangunannya, tidak didikte oleh asing, tidak didikte oleh negara-negara luar, memiliki arah kiblat yang jelas, tidak bingung ada angin barat ikut ke barat, ada angin timur ikut ke timur. Beberapa waktu yang lalu juga ada berita kerjasama Indonesia dengan Cina, Pak Jokowi dengan Xi Jinping itu untuk memperkuat investasi di IKN. Tapi ternyata setelah dianalisis oleh para pakar, justru malah IKN itu diserahkan begitu saja ke Cina. Itu kan sangat sangat ironis sekali. Maka baik Barat maupun Timur, kalau kita analisis betul, mereka berusaha untuk menghegemoni, untuk mendominasi, untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi kita. Selama ini dalam pengelolaan sumber daya alam, hegemoni Barat itu cenderung ada di blok sumber daya alam yang sifatnya di hulu, di bawah bumi. Sementara di atas bumi dengan smelter-smelter yang ada, itu kapitalisme timur, Cina, dengan investasi yang besar-besaran, dia berusaha menguasai sumber daya alam di atas bumi itu. Makanya kemudian ketika kebijakan hilirisasi kemarin itu disampaikan oleh Presiden Jokowi, sebetulnya kepentingan hilirisasi itu untuk siapa? Untuk kesejahteraan rakyat atau untuk asing, dalam hal ini Cina. Kan sekarang lagi ramai antara Presiden Jokowi dengan Pak Faisal Basri itu tentang data-data yang disajikan terkait hilirisasi. Menarik sekali. Yang pasti sumber daya alam kita tidak sampai, fakta sekarang tidak sampai untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Padahal pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi fakta yang terjadi bukan sebesar-besar kemakmuran rakyat, justru malah untuk sebesar-besar kemakmuran oligarki kan gitu. Makanya kemudian mandiri atau merdeka itu tentu dengan ekonomi Islam. Karena apa? Karena sudah seiring sejalan dengan cita-cita luhur founding father kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Sehingga kemudian dalam hal pengelolaan sumber daya alam pun juga menggunakan ekonomi Islam. Nah, Iwani Fidin rahmatullahi alaikum, para pemirsa yang berbahagia, contoh misal kegagalan kapitalisme dalam mengelola, dalam mengukur kemiskinan misalnya, bahwa kita sepakat Indonesia menjadi negara maju, iya. Cuma caranya dengan tidak mengulang jatuh di lubang yang sama.
kesuksesan Indonesia menjadi anggota G20 yang kemarin kita tahun 2020 itu, tahun 2022 kemarin menjadi tuan rumah itu tidak tidak apa ya, tidak terasa oleh masyarakat di bawah. Menjadi tuan rumah tapi tetap saja pada perekonomian Indonesia yang hanya menjadi perdebatan oleh para pakar dan para pemikir. Hanya hitung-hitungan di atas kertas saja, tidak menyentuh fakta yang sesungguhnya. Misal tentang angka kemiskinan yang dilaporkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Bukan bermaksud menyepelekan ya, tapi sekali lagi mohon maaf, kalau kita lihat profil kemiskinan BPS laporan Maret 2023 kemarin, itu katanya turun angka kemiskinan itu. Turun atau diturunkan. Kalau guyonan kita itu turun temurun gitu. Itu misal untuk yang lebih jelasnya, angka kemiskinan, profil kemiskinan menurut pulau, Pulau Jawa itu memiliki angka kemiskinan tertinggi 13,62 juta jiwa. Sementara diikuti oleh Pulau Sumatera, oleh Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan seterusnya. Ini data bulan Maret tahun 2023 kemarin. Tapi fakta yang di lapangan, kenapa bisa berbeda? Ini hanya ada di dalam kertas saja. Padahal eh, munculnya hitung-hitungan itu hanya dalam angka saja. Faktanya orang miskin tetap miskin, tidak lalu berubah menjadi orang kaya. Yang terjadi justru orang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Jadi kalau seandainya ada yang bilang tingkat kemiskinan Indonesia turun, maknanya hanya dalam anggapan saja. Belum tentu realitas atau faktanya benar-benar miskin dan benar-benar turun. Lawang pengukurannya saja pakai perwakilan kan. Pendapatan per kapita itu kan per kakak yang ada kok. Apa yang kerja saja. Misalnya sebuah rumah tangga dengan 5 orang anggota keluarga, suami, istri, 3 orang anak, maka itu dihitung hanya suami yang punya pendapatan per kapita saja. Jadi yang lain diwakili. Sehingga kesejahteraannya itu diwakili. Padahal yang diukur kan sama-sama manusia, yang diukur sama-sama memiliki kebutuhan yang sama. Siapapun dia, manusia Jawa, Sumatera, bahkan mungkin Afrika, Eropa, itu kalau namanya manusia pasti memiliki kebutuhan yang sama. Kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, bisa meninggal dunia. Artinya apa? Eh, pada basis kemiskinan yang sejati ini, kemiskinan yang real ini lepas atau luput atau tidak tersentuh oleh ukuran-ukuran BPS tadi. Sehingga yang disajikan oleh BPS itu adalah kemiskinan relatif, kemiskinan jadi-jadian kalau istilah saya itu. Bukan kemiskinan sejati, tapi kemiskinan jadi-jadian. Karena itulah kemudian kenapa tidak menggunakan ekonomi Islam yang dalam rangka maju tadi, pasti kemandirian ekonomi itu menjadi niscaya, dan pengukuran kemiskinan itu memang betul-betul real dari kebutuhan doruri yang betul-betul semua manusia per kepala itu terperhatikan. Jadi selama selama masih ada 1 orang di suatu daerah mengalami kelaparan, maka pembangunan itu masih disebut gagal, belum dinyatakan berhasil. Itu. Kemudian contoh pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya, mungkin ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya kira sebagai pengantar diskusi pada kajian kita di pagi hari ini, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di episode-episode berikutnya. Eh, Kalau kita sebut merdeka, ya merdeka dalam opini, tapi belum merdeka dalam sesungguhnya. Merdeka dalam merdeka semu, belum merdeka hakiki. Merdeka jadi-jadian, belum merdeka sejati. Wallahu alam bisawab, waktu dan tempat saya kembalikan ke Ustadz Moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Dr. Yuwana. Ini kita bicara tentang masalah indikator. Jadi semua kita berbicara masalah apa sih yang disebut dengan berhasil dan apa yang disebut dengan gagal kan. Maka kemudian tadi dipaparkan oleh Ustadz Yuwana sebagai Dr. Yuwana sebagai sebuah gambaran. Mungkin bisa ditambahkan atau mungkin bisa dijelaskan Pak Yuwana, Dr. Yuwana, apakah yang menarik adalah eh, indikator, ya, indikator keberhasilan dan kegagalan yang selama ini kita
kita angkat itu kira-kira apa? Dan kalau tadi dikatakan katakanlah kemiskinan, kemiskinan sudah ada dipaparkan indikatornya dan ada kenaikan atau penurunan. Mungkin mungkin kita bisa ngambil satu dua contoh dipaparkan lebih jauh pada para hadirin gitu, bagaimana sih sebenarnya indikator yang telah diambil. Ya. Nah, apakah memang yang salah itu apakah indikatornya atau yang memang yang perlu di atau memang eh, kita belum mencapai indikator yang diharapkan. Mungkin kira-kira begitu yang bisa saya tanyakan pada kesempatan ini saya bertanya betul. Ini Pak Pak Yuana, Pak Dr. Yuana, monggo. Terima kasih Ustaz Khalid. Jadi secara filosofis sebetulnya disebut gagal atau berhasil itu kan ketika seseorang memiliki sebuah tujuan. Kalau tujuan itu bisa dicapai, maka berhasil. Kalau tujuan itu tidak bisa dicapai, maka gagal. Nah, dalam konteks tujuan kita bernegara itu kan sudah dimaktub, sudah dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu sudah sorry, semua sepakat bahwa kita memiliki tujuan itu. Hanya dalam perjalanannya hingga ke 78 tahun kemerdekaan ini, sudah berapa rezim yang berusaha menjalankan roda roda pemerintahan ini, dari Pak Karno, Pak Harto, kemudian reformasi, mulai dari Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY sampai Pak Jokowi ini, eh, apa mereka berjalan pada jalan-jalan yang semu, jalan-jalan yang semu yang karena karena filosofi tadi itu dibelokkan oleh pembangunan yang nuansanya kapitalistik. Termasuk kalau menggunakan indikator yang dipakai misalnya BPS tadi, BPS itu bukan indikator real tapi indikator semu, perwakilan kan yang digunakan sampel-sampel. Jadi bukan populasi tapi hanya sampel-sampel saja. Misalnya memajukan kesejahteraan umum, sampelnya berapa kan biasanya begitu ya kalau dalam kuantitatif itu kan ada sampel, ada populasi. Jadi sampel ini mewakili populasi gitu. Padahal problem pembangunan tidak sekedar pada sampelnya yang kemudian bisa digeneralisir atau tidak, tapi mindset pembangunan yang di dalam konteks Undang-Undang Dasar kita disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu sekarang itu sejak era pemerintahan eh, peralihan ya transisi dari Pak Karno ke Pak Harto itu, eh, sumber daya alam itu atau orientasi pembangunan itu diserobot oleh kapitalisme. Di awal-awal Pak Karno melakukan nasionalisasi, melakukan pengambil alian perusahaan-perusahaan Belanda menjadi perusahaan nasional Indonesia, menjadi BUMN gitu. Nah, sebelumnya Belanda malah dia hanya mengambil-ambil gitu saja dari kekayaan alam yang sangat melimpah di Nusantara ini. Terus kemudian Merdeka yang menurut saya sebetulnya bukan pergantian sistem, tapi Merdeka itu masih pergantian rezim juga. Sistemnya masih sama, sistem yang selama ini berjalan, melanjutkan saja dari rezim Belanda ke rezim Pak Karno, rezim Pak Karno dilanjutkan oleh rezim Pak Harto, rezim Pak Harto dilanjutkan oleh rezim Habibie dan seterusnya, hanya pergantian rezim saja, tidak sampai pergantian sistem. Makanya kemudian ketika masuk kapitalisme, yang awalnya kapitalisme klasik dikelola oleh Belanda, terus sempat bergeser ke nasionalisasi program yang Pak Karno canangkan yang ternyata dekat dengan Rusia dan Cina ini, kemandirian yang digembur-gemburkan ternyata kemandirian berdikari itu yang kemudian sampai muncul intrik-intrik yang di sektor politik kan ada
ada pemberontakan G30 SPKI dan lain sebagainya, itu sampai kemudian Pak Harto tampil yang ini menjadikan kapitalisme semakin kokoh lagi dengan penanaman modal asing. Penanaman modal asing yang pertama kali adalah apa PT PT Tembagapura yang kemudian menjadi Freeport sekarang, yang sampai sekarang bahkan 130 tahun yang akan datang masih menjadi menjadi penguasa di pegunungan Papua itu. Itu artinya apa? Artinya kemerdekaan kita sudah terpenjara oleh kapitalisme itu. Ini secara makro begitu. Secara global ya, secara global. Secara makronya memang ukuran-ukuran atau indikator-indikator yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi dengan menggunakan data-data statistik, kemudian angka-angka atau sampel-sampel yang ada itu tidak lepas dari metode metode penelitian yang menjadi kerangka berpikir seluruh akademisi di dunia ya, dengan metode ilmiahnya itu yang digunakan untuk membaca data empiris. Data empiris. Jadi metode ilmiah ini kalau digunakan untuk membaca empiris dalam konteks sains tidak masalah. Tapi metode ilmiah kalau digunakan membaca data empiris untuk perilaku sosial manusia ini problem. Kenapa? Karena manusia beda dengan benda itu. Ini Ketika ini karena waktunya agak mepet. Ini saya potong, mohon maaf. Ini dia sekalian untuk memberikan Dokter Yana. Jadi misalnya ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya, mohon maaf, ini kalau misalnya ada yang ditanya mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ada pejabat yang menyatakan mengangkat data literation rate atau tingkat pendidikan kita, tingkat apa eh, melek huruf yang didapatkan di bangsa ini yang semakin tahun semakin meningkat. Dan faktanya memang demikian, mungkin yang S1, S2, S3 pun meningkat gitu. Nah, apakah kemudian data-data ini kemudian tidak bermanfaat? Toh dari tahun ke tahun adalah peningkatan ada datanya. Dan ini indikasi bahwa memang bangsa ini semakin cerdas. Bagaimana makna menanggapi pernyataan seperti ini, Pak Dr. Yana misalnya? Iya, terima kasih Ustaz Walid. Jadi indikator-indikator yang digunakan selama ini indikator-indikator yang sifatnya masih semu. Jadi bermanfaat, bermanfaat. Tapi dalam pemanfaatannya tidak sampai jangka panjang, apalagi panjang sekali. Gitu. Jadi bukan bukan indikator yang hakiki. Sebagaimana karakter metode ilmiah yang hasil yang dikeluarkan kebenarannya jadi relatif kan. Kebenaran jadi relatif. Bisa jadi apa indeks literasi kita naik dalam satu perspektif, di perspektif lain bisa jadi berkurang juga. Bukti kemudian apa kerusakan moral anak-anak muda yang kemudian secara masif kita bisa baca di media massa, di media sosial kita, atau apa pendidikan yang bergonta-ganti kurikulum misalnya itu kan menunjukkan sistem pendidikan kita juga bukan tidak berpola. Padahal jelas sekali pendidikan ini menjadi nomor satu yang harus diutamakan dalam rangka membangun sumber daya manusia. Saya setuju kalau indikator indikator literasi ya, indeks literasi itu jadikan acuan, tapi pada posisi dia bukan baku, bukan indikator baku, tidak harus itu terus itu. Artinya apa masih ada celah yang kemudian tidak tercover oleh indikator tersebut. Misal BPS tadi saya sebutkan di konteks perekonomian itu dijadikan ukuran masih bisa. Kenapa? Karena selama ini memang dia mewakili saja, tidak mengcover semuanya. Indeks literasi ya saya belum membaca betul tentang itu karena bidang saya ya latar belakang saya di ekonomi Islam, tapi secara umum ukurannya kan menggunakan indeks literasi itu menggunakan sampel, menggunakan sampel-sampel yang alat ukurnya juga berangkat dari metode ilmiah yang sifatnya relativitas tadi, relativisme Ya. kebenaran. Kalau
ini menambahkan karena mungkin kita sama-sama berada di sekaligus ingin menggali lebih jauh berkaitan dengan sampling karena kalau tadi yang disampaikan oleh Dr. Yuwana ini berkaitan dengan metode sampling metode jadi metode sampling. Selama ini mungkin metode sampling sudah menjadi sebuah parameter atau Mainstream, mainstream. sebuah mainstream yang ini kebenarannya sudah sangat sangat dikatakan adalah ya tidak terbantahkan gitu. Nah, bagaimana membantah metode sampling ini? Karena memang eh, kita punya dan metode ini sudah sangat sesuatu yang sangat sangat kokoh gitu. Kalau kita ingin mensurvei populasi ya sampling gitu dengan tingkat akurasi yang memang dalam sampling ini sudah mendapatkan sebuah tingkat tingkat apa tingkat eh, kebenaran yang kebenarannya sudah diakui oleh ya ini para ahli statistik telah banyak membuat literatur berkaitan dengan itu. Artinya memang ada suatu evaluasi terhadap sampling method yang selama ini muncul dalam beberapa hal untuk memberikan indikator tadi. Mungkin satu clue, dua clue dari Dr. Yuwana, apa yang salah dari dari sampling method ini? Bukan apa sebagai sebuah alat ya. Sampling method sebagai sebuah alat ini ya ya sebatas alat. Jadi alat pasti terbatas kan. Alat itu pasti terbatas. Jadi dalam penggunaan alat ketika ada tiga, Ustaz. Jadi secara filosofis, terus kemudian implementatifnya, kemudian secara pada objeknya itu. Secara filosofis untuk mengukur kesejahteraan itu kan eh, ini bertentangan antara antara Islam dengan kapitalisme. Kalau kapitalisme kan dengan pendapatan per kapita, PDB dan seterusnya, dan ini baku bahkan merambah ranah global. Itu disebut negara maju kalau tingkat PDB-nya sekian 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 gitu. Jadi problem kita ini memang tidak sekedar problem mikro ya yang kemudian ada pada lokasi yang di ranah empiris kecil gitu, tapi juga problem makro bahkan problem global yang dalam konteks konsepsi pembangunan itu diperkuat dengan statistik tadi. Makanya kemudian kalau kita mau menggunakan konsep eh, konsep indikator atau metode sampling tadi itu sebagai alat ya sebatas pada pada sarana yang apa sarana yang tepat kan biasanya juga juga sampling ini kan digunakan juga untuk survei untuk elektabilitas itu misalnya untuk itu yang tidak jarang bahkan banyak buku-buku yang mengkritik statistik dalam problematik itu ada beberapa buku yang mempertanyakan kenetralan statistik itu meskipun pada ranah tertentu bisa tapi pada ranah yang kemudian sifatnya lebih pada ranah generalisasi itu yang jadi problem apalagi ketika digunakan untuk mengukur persepsi manusia tentu persepsi manusia Eropa dengan manusia Asia beda memiliki latar belakang sosial yang lain yang berbeda kalau digunakan untuk menggunakan mengukur persepsi tentang kesejahteraan misalnya indikator negara sejahtera misalnya ya negara sejahtera Papua Nugini misalnya dengan bersih jadi nilai-nilai universal yang kemudian itu ada itu ya ya dalam waktu dekat bisa tapi dalam waktu menengah dan dalam waktu panjang apalagi yang sangat panjang itu pasti akan menemui problem yang lebih parah lagi gitu. Karena eh, secara ontologis memang problem filsafat ilmu itu kan harusnya untuk menjadikan manusia sebagai manusia sejati, sebagaimana sang pencipta menciptakan manusia itu tujuannya apa kan gitu. Nah, ini tidak ada di ranah ranah sekuler apa program pendidikan, program pembangunan yang hawa-hawanya sekulerisasi itu tidak ada. Yang Oke. ada di dalam Islam. Wallahu alam Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi memang kita kalau boleh saya tak ini mengomentari atau bertanya sekalian bertanya memang ini bicara masalah indikator. Jadi memang
indikator yang selama ini di mana dipaparkan mungkin perlu dikoreksi dengan indikator baru. Ini mungkin pada pertemuan berikutnya saya kira nanti perlu bagus untuk disampaikan kembali tentang indikator-indikator yang memang selama ini yang perlu diangkat berkaitan dengan tadi, termasuk kemudian bagaimana menyajikan indikator itu dalam sebuah sebuah paparan begitu. Karena tadi ada koreksi dari Dr. Yuwana bahwa eh, pemaparan atau bagaimana indikator dipaparkan berkaitan dengan metode sampling juga dipertanyakan. Ini menarik juga itu. Karena bagaimana indikator baru ini akan menjadi sebuah ukuran ya untuk menyatakan katakanlah negara sejahtera, kemudian tujuan pembangunan bisa bisa terlaksana dan sebagainya. Saya kira dan manusia bisa lebih lebih sehat, lebih cerdas dan sebagainya. Yang paling penting mendapat ridhonya Allah Subhanahu Nah, wa Ta'ala. itu indikator ini yang kemudian menjadi sangat penting untuk dipaparkan. Saya kira mungkin kita akan review lagi dan saya kira ini menjadi pertemuan yang menarik untuk dipaparkan di pertemuan berikutnya, Dr. Yana, ya. Bagaimana new indikator gitu ya, katakanlah gitu. Yang memang harus diangkat oleh semua negara. Karena kalau tadi dikatakan beberapa kali bahwa indikator ini agak semu, agak mungkin kurang di dan sebagainya, nah kesemuanya harus dibongkar gitu. Supaya orang semakin jelas semuanya di mana gitu. Karena toh, kalau setahu kita ya orang tambah dari dulu tidak sekolah jadi sekolah ya nggak semu gitu. Baik, rekan sekalian, ini terima kasih atas paparan dan pemantik sebenarnya, karena kalau diskusi kita akan tidak akan selesai pada satu dua pertemuan. Tapi paling tidak karena kita dibatasi waktu dan jam 6 ini sudah mulai banyak aktivitas yang bisa dijalankan dan saya yakin juga untuk semua pemirsa dan ya di Dr. Yuwana dan teman akan memulai aktivitas di jam 6. Semoga acara yang kita selenggarakan ini tetap ya semakin ya bertambah dan antusiasme untuk berbincang dan berdiskusi akan semakin ya semakin anu, semakin tinggi ya. Terima kasih atas paparannya dan saya karena memang kita selesai jam 6 kurang 1 menit. Saya sebagai host pada pagi hari ini, eh, kalau saya banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan paparan baru di siklus berikutnya, di bulan berikutnya, atau mungkin di minggu depan ya. Dan saya yakin semoga kita diberi keberkahan dan acara ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Tat. Ye, sami-sami. Ini recordnya nanti tak anu ya, tak anu dulu. Ini saya kebetulan jam 6 ini langsung pergi. Nanti recordnya tak kirimkan di link agak siang nanti. Ye, Ya, nuwun, nuwun. Waalaikumsalam. waalaikumsalam.